Tiga kata lucu, rendang, Willy Salim hilang. Jadi Willy Salim tuh lagi mau bagi-bagi rendang di Palembang. Dia udah beli sapinya 1 ekor, itu berat rendangnya tuh sekitar 200-300 kiloan. Dan kalian tahu baru ditinggal 15 menit sama Willy Salim, rendang itu udah hilang. Dan rendang itu belum mateng, baru dimasak. Benar-benar tinggal 15 menit ke toilet, rendangnya tuh udah gak ada semua guys. Padahal rendang itu posisinya belum mateng. Coba kalian bayangin. Sampai viral FYP di Malaysia. Mas Willy Salim masak rendang 200 kilo kalau tak salah, atau mungkin 300 kilo ya. Dalam hitungan menit rendang itu hilang. Padahal baru ditinggal sekejap saja, belum sempat dibagikan. Kalau seperti ini nanti Mas Aisar Khalid pun kalau masak besar juga akan berpikir-pikir. Padahal Mas Aisar Khalid berencana akan membuat konten dengan memasak jumlah yang besar, kemudian akan dibagikan kepada orang-orang yang perlu atau orang-orang yang kiranya perlu dibantu. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau orang-orang kita nggak sabar, belum dibagikan, sudah mengambil sendiri, apa jadinya? Malu dilihat tetangga. Masa iya gara-gara rendang sampai rebutan seperti itu? Ya memang sih kalau dipikir-pikir mungkin harga daging di negara kita itu agak mahal, beda dengan di negara tetangga di Malaysia. Kalau saya ngomong gini pasti nanti banyak pula orang yang menghujat saya, yang tiba-tiba berkomentar yang bukan-bukan. Ya udah, tinggal aja kamu di Malaysia. Di sini saya hanya ingin berbagi cerita, sahabatku semua. Kalau di Malaysia memang harga daging itu tidak begitu mahal. Dan mirisnya lagi, tidak tersisa sedikit pun. Waduh. Ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat miris lah SDM kita. Nanti kalau dibilang SDM rendah, semuanya marah-marah, ya enggak, ya memang enggak semua daerah seperti itu. Tapi saran saya, mungkin kalau Mas Aisar Khalid suatu saat ingin membuat program masak-masak besar di Indonesia, saran saya pergi ke pelosok desa, ke perkampungan yang agak dalam. Jangan membuat masak-masakan di perkotaan. Kalau di perkotaan kan orang ramai ya. Kadang-kadang itu mereka yang sudah istilahnya kecukupan juga ikut beratur. Ya namanya benda gratis. Tapi kalau di Malaysia saya lihat ya kan, orang-orang ketika mereka berbagi makanan, warganya itu sangat-sangat tertib. Ketika mereka merasa mampu, mereka tidak mengambil. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Saya sangat salut lah dengan adab orang di Malaysia. Ini hanya sekedar cerita. Mudah-mudahan tidak ada yang mengecam saya. Sebab kalau saya cerita benda hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya, alah kau cari yang baik-baik aja gitu. Ya, buat apa cari yang jelek-jelek gitu kan? Ini hanya sekedar untuk kita perlu contohi hal-hal yang positif. Dan inilah beritanya yang sampai FYP di Malaysia ini. Ya Allah ya Robbi, rendang hilang dalam hitungan menit, tiba-tiba tinggal kuali saja. Ini gimana kok bisa? Dan respon netizen seperti ini. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Ini masak rendang 1 ekor sapi ya, atau 1 ekor lembu. Bobo rendang sampai malam. kok wanginya. Dan ini tentu capek ya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Oh, sampai jam 7 malam. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Dimasukin dagingnya. Ini masak porsi besar ya. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu masak enggak masak? Kelapa. Ini masak Apa dengan bahasa porsi Palembang? banyak. Enak. Masak rendang.
sana dulu, ke sana Memang dulu. masak rendang ini butuh Pergi ke waktu toilet sebentar. lama. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes. Nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya, orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya, jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Ini banyak loh, Pak, ratusan kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai besek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Enggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Itu namanya bukan luar biasa. Itu namanya tidak beradab. Dagingnya belum matang. Belum sempat dibagikan. Mas Willy Salim pergi ke toilet. Dalam hitungan menit, rendang yang belum matang, belum masak, tiba-tiba lenyap seketika itu. Dan di situ juga ada Pak Polisi. Katanya Pak Polisi luar biasa. Itu bukan luar biasa, Pak. Itu memang masyarakat kita kenapa seperti itu, ya Allah ya Robi. Kenapa kok bangga gitu loh. Dengan hal-hal seperti itu harusnya menunggu sampai rendangnya masak, dibagikan secara teratur. Nggak harus berebut bawa tong, bawa kuali. Kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya ya kan, yang dapat banyak, yang nggak kebagian. Kata Pak Polisinya luar biasa antusiasnya, ya Allah. Ini menandakan bahwa orang-orang di sini itu begitu sangat-sangat bersyukur ketika Mas Willy Salim datang gitu. Itu namanya bukan bersyukur sih kalau dari segi pandangan saya, itu namanya kurang beradab. Tidak sopan, yang punya aja belum membagikan. Tiba-tiba rendangnya lenyap seketika. Dan kejadian ini juga membuat marah netizen. Seperti ini komentarnya. Dan juga Mas Aisar Khalid disuruh balik ke Malaysia. Tapi pada faktanya beliau ini orang yang sangat luar biasa. Ketika datang ke Indonesia, berbagi kebaikan. Memberikan hadiah umroh pada orang-orang yang tidak mampu berangkat umroh. Keuntungan bisnisnya dibuat untuk membantu masyarakat yang ada di negara kita. Kok bisa-bisanya ada netizen yang menyuruh Mas Aisar Khalid balik ke Malaysia. Bahkan beliau juga pikir-pikir ya, kalau membuat masa dengan jumlah yang besar, kalau orang-orangnya tidak teratur seperti itu, terus gimana ngaturnya? Untuk Mas Aisar Khalid, kalau mau masak dengan jumlah besar, ya kan, pergi aja ke kampung-kampung pedalaman. Jangan masak di kota-kota, ya kan. Takutnya nanti orang yang istilahnya tidak perlukan bantuan juga ikut berebut mengambil makanan tersebut. Oke, kita simak dan kita reaction videonya. Daging itu baru 5 menit ya yang kita masukin daging. Terus kamu tau nggak, aku kan mampir ke mobil dulu bentar ya kan, seharian aku belum minum belum makan ya kan. Pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya, itu semua dagingnya hilang, ludes. Padahal belum matang loh. Padahal belum matang guys, itu benar-benar ludes. Itu kan ada Pak Polisi sama penjagaan semuanya bantu jagain ya guys ya. Itu satu pun semuanya bilang 20 orang ngejagain guys, bilang tidak kuat gara-gara ramai banget. Tuh lihat deh. Apa ini? Tuh lihat deh, masih ramai banget. Kenapa Guys, kita udah jalan jauh loh, ini masih ramai banget. Pokoknya Palembang keren banget lah. Keren. Nah. Cerita lagi hot banget nih. Ini si Willy mau berbagi rendang 300 kilo di Palembang Sumbang kalau nggak salah. Dan baru ditinggal bentar 15 menit nggak nyampe. Dan itu rendang 300 kilo. Aku bayangin 300 kilo hilang dan lenyap ya. Niatan pertama mau berbagi. Ini udah apa lagi namanya Palembang. Ya Tuhan, itu rendang 300 kilo hilang lenyap dalam waktu 15 menit. Ditinggal bentar ke WC sama si Willy.
Hah? Kalian tahu kan bentukan rendang 300 kilo itu kayak mana? 1 kilo mahal kan? Tahu kan rendang sekilo berapa? Aku comot rendang 1 biji, mama aku masak aja kena marah. Ini 300 kilo, kau bayangin semua pakai otak, bayanginnya pakai otak. Itu banyak kali, betul. Bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Daging 300 kilo hilang dalam sekejap. Nyala Palembang. Itu paling cuma ditinggal 5 menit loh sama Willy Salim. Karena dia dari pagi belum makan, belum minum. Untuk mempersiapkan bagi-bagi daging di daerah Palembang. Ketika dia pulang, ketika dia balik, hilang. Entah kemana daging. Ada yang jawab, ludes seketika, nggak tahu kemana. Lenyap. Nggak mungkin kan daging berjalan sendiri ke Sungai Musi, tung, hilang, nggak mungkin. Nggak mungkin kan Antu Banyu di Sungai Musi keluar, bangkit, mengambil daging, nggak mungkin. Nggak mungkin mas, nggak mungkin. Coba kalian bayangin, Willy Salim itu pengikutnya hampir 63 juta loh. Betul. Hampir 1/4 warga Indonesia. Coba kalian bayangin, mereka semua nonton keburukan Palembang. Ya Allah, malu. Sabar mas, sabar. Teruntuk Kak Willy Salim, saya mewakili orang Palembang memohon maaf yang sebesar-besarnya Kak atas kekecewaan, kerusuhan, dan kegaduhan yang terjadi saat ini. Saya mewakili orang Palembang meminta maaf yang setulus-tulusnya kepada Kak Willy. Tidak semua orang Palembang seperti itu Kak Willy. Betul mas, saya yakin. Tidak semua orang Palembang sejahat itu. Ada beberapa oknum. Ya kebetulan oknumnya agak banyak ya Kak Willy ya. Mohon maaf ya Kak Willy. Semoga rezeki Kak Willy semakin lancar. Semoga rezeki Kak Willy semakin bertambah, semakin jaya dan semakin sukses. Salam santun dan salam hormat untuk Kak Willy. Assalamualaikum. Guys, hot news banget nih, Willy Salim datang ke Palembang untuk berbagi dengan menyediakan daging sapi 200 kg. Bayangin aja, daging 200 kg sebanyak itu. Dan memang pengunjung pada saat itu lumayan rame. Tapi paling lucunya nih ya, itu daging sapi lagi dimasak. Si Willy Salim ninggalin tempat itu cuma beberapa menit doang langsung ludes, hilang. Begitu aja. Dan gak tersisa. Jadi aneh aja sih menurut gue gitu. Maksud gue, kenapa sih kalian gak nungguin sampai matang aja dulu tuh dagingnya gitu loh. Kenapa diambil baru dimasak, baru dimasukin ke kuali udah langsung diambilin. Tapi guys, ini yang melakukan ini cuma oknum ya. Tapi oknumnya memang lumayan banyak juga ya. Tapi bukan berarti semua orang Palembang melakukan hal seperti itu guys. Tapi malu-maluin aja orang yang kayak gini gara-gara itu jadi Palembang namanya jadi aduh, orang-orang. Padahal niatnya itu baik loh untuk berbagi gitu. Tapi kalau udah kayak gini caranya, gimana dong? Kocak banget anjir. Gue kan tadi buka HP terus lihat tentang tadi tuh Willy Salim bawa rendang kan, masak rendang di sana di Palembang. Ditinggal sebentar langsung hilang. Abis anjir. Hei cok, kok bisa tuh? Aisyah, nggak bisa pikir tah. Nggak, maksudnya kan Willy Salim itu kan datang ke sana tuh baik-baik ya. Dia tuh niat baik loh. Dia pengen ke sana tuh pengen buka bersama, masak rendang banyak buat iya kalian anjir. Gue ngeliat videonya aja kalian dorong-dorongan terus gedor-gedor mobil terus kayak rekam deket-deket banget anjir. What the fuck, gila. Jadi tolong banget untuk warga-warga sekitar sana ya yang rebutan, nggak semuanya Palembang, nggak cuma yang rebutan itu aja tuh. Gila. Rakus banget anjir, kalian belum makan. Kalian nggak makan. Apa di sana nggak ada rendang? Daerah itu. Tadi gue ngeliat juga ada yang bawa baskom gede banget gitu, rakus banget anjir. Lu mau makan bareng gitu atau mau didagangin lagi itu? Gila. Ya udahlah, sabar ya Bang Willy ya, sabar. Kapok dia. Yakin gak kapok? Kalau gue jadi Bang Willy pasti kapok banget gue. Gak mau gue kesana lagi. Serius. Kejadian di Palembang, aku tak pernah lupa. Mak hilang.
Apa lagi hilang kita? Baju kayak Semua hancur lah. Pokoknya merah-merahnya semua nih. Kalau boleh nih, kalau bolehnya dibawa dicabutnya bag nih, seluar aku semua bagi aku jalan kaki balik kaki kosong aja. Dikit lagi mau putus. Dikit lagi. Oh, mana bag tas mau putus. Tapi nggak apalah. Oh, Nggak tahu. kenangan. Aku nggak ada juga kenangan, Bos. Kau kenangan apa? Sepatu aku kayak sepatuku. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Alhamdulillah lah. Sampai jumpa lagi lah. Jadi sekarang aku lagi Mas fikir Aisyah nih kali gimana kalau aku mau sampai keliling pusing. Indonesia nanti nih. I don't know what to say. Tapi nggak apalah. Oh, Nggak tahu. kenangan. Aku nggak ada juga kenangan, Bos. Kau kenangan apa? Sepatu aku kayak sepatuku. Tak tahu nak cakap apa lagi dah. Alhamdulillah lah. Nggak usah pusing, Mas. Sampai jumpa lagi lah. Keliling. Jadi sekarang aku lagi pedalaman fikir aja. nih gimana kalau aku mau keliling Indonesia nanti nih. I don't know what to say. Aku harus fikir dengan sebijak mungkin. Harus lebih teratur. Kalau kayak gini. Betul. Nggak tahu daripada ke kota mana yang lebih gila nih. Pasti akan ada. Pokoknya aku harus fikir dulu. Mungkin kalau ada idea nanti bilanglah idea kayak mana aku mau keliling kan. Mau lebih aman dalam segala acara. Pedalaman, Mas. Tidurlah. Nampak macam steady kan, ganteng kan. Tapi capek gila. Enggak tahu lah, enggak tidur lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Pokoknya kalau kalian bahagia pun udah syukur aku. Bye bye. Enggak. Yang memang gak terkenal, dia bukan artis. Lah terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua gak demen sama lu, ya. Mak-mak yang belain dia sini, samperin gua kalau berani. Raja Enggak. bangsawan Satria Mulia Petodi. Emang ganteng? Pasaran sih kalau menurut gua. Oke. Ya, tapi kata mama ganteng gitu. Gantengan gua lah, hidung gua mancung asli. Iya, oh iya, benar. Enggak, itu si Aisyah tuh kenapa dia? Kok kamu komentarin tuh kenapa? Lebay banget. Lebaynya lebay apa? Ya, maksudnya gini, kita itu kan kalau misalnya sedekah, jangan gini maksud gini. Janganlah kebaikan atau sedekah itu dijadikan personal branding agar orang nonton lu gitu loh. Itu kan kayak hipokrit kan. Ya maksudnya ya apa adanya aja begitu. Terus di situ kamu hujat apa? Hujat apa? Ya, Aisyah, duit lu dari mana? Kok bisa-bisanya lu lebih kaya daripada gue? coba di apa namanya di cover. Coba gimana? Aisyah, lu jangan songong. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya daripada lu di sini. Satria Mulia Petodi. Seluruh Indonesia kenal gua, tapi orang nggak kenal lu. Buktinya artis papan atas kita aja Mbak Pista nggak kenal lu ya. Lu balik ke sono. Jangan cari penonton di sini karena di negara lu nggak laku. Jangan ala-ala sebar ini. Nanti duitnya lu ambil lagi di balik kamera kayak Doni Salmanan. Oh gitu. Iya katanya segitu. Kayaknya ini ya. Bapak ini tahu semua tentang Tahu gua kehidupan tahu. seorang public figure ya. Kan ada tuh yang kayak kemarin itu ada kayak Doni Salmanan udah ngasih duit, kamera mati, minta lagi. Serius? Iya, kan sini kita yang bongkar. Oke. Gitu. Jangan-jangan kan kita nggak tahu kan? Gitu. Aku sampai heran, Aisyah tuh apa yang dilihat? Nggak ada yang jelek dari dia. Kenapa sih orang pada benci sama dia gitu? Jadi jangan ini ya, jangan punya hati yang kecil, biarin aja. Itu kita mendukung semuanya. Insyaallah, amin. Semangat ya, Bu. Siapa lagi boleh interview nih? Siapa? Ibu dari mana? Dari Cirebon. Dari Cirebon? Iya. Oh, Cirebon jauh ya? Dalam 3 hari kan pesawat kan? Enggak, 5 hari. 5 hari. Dari hari Minggu. Oh, dari Cirebon. Hah? Yang punya terasi udang. Terus udang? Iya, Cirebon. Itu apa? Tahu gejrot. Gejrot apa? Empal gentong. Nasi jamblang, makanan. Nasi jamblang? Cirebon. Nasi jamblang. Oh, nasi khas Cirebon. Masya Allah. Kapan-kapan ke sana, Bang. Di Cirebon? Iya. Insyaallah ada rezeki ke sana ya. Ibu umur berapa umur? Umur 34. 34 tahun. Masya Allah. Sehat-sehat Bu ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Siapa lagi? Next. Dari Kalimantan nih, Bang. Assalamualaikum. Oh, ini kayak ustazah ya? Kamu ustazah ya? Ustazah ya? Sama suaminya, Bang. Sama suaminya? Sini bang. Sini bang. Biar sama suaminya. Bang, sini bang. Alhamdulillah. Ya, sini bang. Mak ganteng kali bang. Oke, abang dari mana? Kalimantan. Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Yes. Oke. Indah. Dari siapa yang dapat ke umroh siapa? Istri. Gimana dapat tahu dapat ke umroh itu bila? 3
3 hari kemudian. 3 hari selepas? Setelah live. Oh, 3 hari setelah live? Tanggal 7 itu. Tanggal 7? Saya dapat paket. Saya pesan parfum. Pesan yang parfum. datang foundation. Oh, oke, foundation. Oke, lepas tu? Setelah itu saya kasih tahu suami, katanya palingan penipuan. Setelah itu pulang selesai Jumatan, hari Jumat ya. Iya. Malamnya ditelepon sama Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Oke, jujur gimana perasaan ibu waktu dapat tahu yang dapat umroh? Gimana perasaannya? Ini pertama kali atau kedua, ketiga? Pertama kali. Oh, pertama kali. Gimana perasaan? Oh, Masya Allah, gak tahu lagi sudah. Paham. Ini buat suami juga ya? Iya. Oh, suami pergi juga. Suami udah berapa kali udah? Baru sekali juga. Baru pertama kali juga. Oh, pergi je sekali suami istri. Masya Allah. Semoga dapat umrah yang mabrur ya. Amin. Amin. Abang juga. Amin. Terima kasih ya. Semangat insya-Allah. Amin. Insya-Allah amin. Mau dengar bahasa Kutai? Mau dengar bahasa Kutai? Bahasa Kutai? Iya. Bahasa Kutai itu dari mana? Melayu. Oke, coba. Kutai Kartanegara. Samarinda. Coba ngomong kayak mana? Ngomong apa maunya? Maunya apa? Oke, pokoknya doakan Aisyah aja lah. Oke? Menggunakan pakai bahasa Melayu. Doakan Aisyah aja. Karena awak kan orang Hulu. Awak kan orang Hulu, coba bang. Orang Hulu coba bang. Ayo bang. Orang Hulu, paham. Oke. Gimana? Cepat lah. Oke, cepat. Doakan aja apa? Oke. Bismillah. Ya mudahan awak baik-baik. Amin. Dilindungi dengan Allah. Allah. Terus dimurahkan rezeki. Amin. Itu bukan bahasa Kutai yo. Pokoknya amin. Ya. Assalamualaikum ya. Dari mana ya? Saya dari Padang. Dari Padang ya. Bapaknya Racenia. Hah? Bapaknya Racenia, dia Racenia yang dapat. Oh. Rendang hilang dalam hitungan menit jadi rebutan. Dari kejadian ini terjadi di Palembang. Dan memang tidak semua orang Palembang seperti itu. Gara-gara ulah segelintir orang-orang yang melakukan tindakan kurang terpuji, nama Palembang jadi viral mendunia, bahkan sampai FYP ke Malaysia. Kok kayak nggak pernah makan rendang gitu loh. Kok kayak nggak pernah makan daging. Padahal Palembang adalah salah satu daerah yang dimana masakannya itu memang masakan banyak makanan rendang. Kok seolah-olah gimana ya, jumpa daging itu kayak jumpa apa gitu loh. Harusnya kalau ada konten kreator yang datang membuat masakan-masakan besar, tertiblah, beradab, beratur. Jangan sampai belum masak rendangnya sudah kalian ambil. Itu namanya kurang beradab lah ya. Kemudian ada segelintir netizen pula yang dimana Mas Aisar Khalid itu kan sudah berbuat baik di Indonesia. Orang Malaysia kalau sudah berbuat baik itu tidak seperti orang-orang di tempat kita ya kan. Orang-orang di tempat kita ada sebagian yang membuat video berbagi uang. Nanti ujung-ujungnya uangnya diambil lagi. Ada. Tapi kalau orang Malaysia tidak seperti itu sahabatku semua. Kalau mereka berbagi, ya berbagi. Tidak mungkin kemudian nanti, uangnya saya ambil kembali, kamu dapat sekian. Enggak. Dan sebelum ke Indonesia, konten Mas Aisar Khalid itu di Malaysia juga sudah berbagi-bagi. Jadi kalau ada netizen yang tidak bisa seperti Mas Aisar Khalid, harusnya mencontohinya, bukan langsung mengusirnya pulang. Dan beliau justru semakin kalian benci, semakin pula namanya melambung tinggi di Indonesia. Dan pada faktanya beliau menjadi duta Majelis Ulama Indonesia, diundang ke Majelis Ulama Indonesia. Bayangkan, para kiai-kiai saja kagum dan takjub dengan perilaku Mas Aisar Khalid. Kalian hanya bisa nyinyir, ya kan? Kalian hanya bisa berkomentar yang bukan-bukan, sampai-sampai menyuruh Mas Aisar Khalid untuk pulang ke Malaysia. Dan beliau selama berada di Indonesia ingin berbuat sebaik-baik mungkin, bahkan ingin memasak dengan jumlah porsi yang sangat besar. Tetapi karena beliau juga pernah mendapat pengalaman yang kurang enak ketika berkunjung di suatu daerah, hingga
dia pun pikir-pikir kalau mau membuat program masakan besar, takutnya rebutan. Untuk Mas Aisar Khalid, kalau mungkin melihat video saya, ya kan, lebih baik Anda kalau membuat program masakan besar, datanglah di kampung-kampung pedalaman. Mereka lebih beradab, mereka lebih teratur. Ketika ada orang yang membantu, mereka tidak akan rebutan, insya Allah. Beda kalau mungkin membuat konten masak-masak besar di perkotaan. Ya, segelintir masyarakatnya kadang-kadang ya seperti itulah. Rendang belum masak, ditinggal semenit, sudah hilang. Dan mungkin kejadian seperti ini saya belum pernah ya lihat di negara tetangga di Malaysia. Kalau di Malaysia tuh hari-hari makan daging. Karena harga daging di Malaysia juga murah. Sehingga warganya juga tidak ada yang rebutan seperti seolah-olah nggak pernah makan daging itu. Ini hanya share informasi saja sahabatku semua, bukan istilahnya membanding-bandingkan, enggak ya kan. Selama ini saya lihat orang-orang di Malaysia ketika ada konten kreator ataupun ada orang-orang baik berbagi makanan, mereka itu tidak saling berebut. Mereka tahu diri. Oh, kiranya mereka tidak memerlukan bantuan tersebut, nggak akan mengambilnya. Oh, bantuan tersebut memang dikhaskan untuk orang-orang yang perlu gitu. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jangan lupa jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.